Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam renungan harian dari Gereja HKBP Batam, Lubuk Baja. Sebelum kita mengawali dalam satu hari ini pekerjaan kita, mari berserah diri terlebih dahulu kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan kami, atas kasih setiamu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau berikan yang berharga dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berserah diri sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kami kekuatan, dan membimbing kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, agar semua pekerjaan yang akan kami lakukan dalam satu hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini Kamis 21 April tahun 2022, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Dalam bahasa Batak dikatakan, Odo hatani Tuhan Jehovah. Napapungu akanaung marserak sian Israel. Papungok kudope tu ibana halak na asing. Lobi sian akka naung pinapungu tu ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, adapun yang menjadi judul dari renungan pada hari ini yaitu keselamatan adalah bagi semua orang. Keselamatan adalah bagi semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mempersiapkan hal baru memang sesuatu hal yang menggembirakan. Misalnya
ketika akan mempersiapkan pernikahan, kelahiran anak pertama, atau mempersiapkan akan memasuki rumah baru. Tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, supaya mendatangkan sukacita bagi kita dan juga kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika semuanya sudah kita persiapkan dengan baik, maka kita akan dapat menikmati fase kehidupan yang baru itu dalam sukacita dan mendatangkan kebahagiaan. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh Allah dalam firman Tuhan pada hari ini. Karya penyelamatan Allah akan segera tiba bagi umatnya. Dan sebelum mereka memasuki era kehidupan yang baru itu, Allah terlebih dahulu mempersiapkan mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengajarkan kepada mereka akan pentingnya untuk hidup saleh, menaati hukum, dan menegakkan keadilan. Karena salah satu kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu yang membuat mereka terbuang, yaitu mereka tidak taat dan juga tidak menegakkan keadilan pada saat itu. Maka dalam situasi yang baru itu, Allah menginginkan mereka agar menegakkan keadilan dan berbuat benar dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, janji pembaharuan itu juga diberikan oleh Allah bukan hanya kepada umatnya Israel, tetapi juga itu diberikan kepada orang non-Israel, orang asing, orang Kasim yang dikebiri. Kalau kita baca nanti di ayat 3 hingga ayat 4 dalam pasal ini. Mereka pun akan menjadi bagian dari umat Allah tanpa melihat kebangsaan atau keberadaan fisik mereka. Dan yang terpenting, mereka percaya kepada Allah dan hidup melakukan kehendak-Nya. Mereka juga dapat ikut serta dalam melayani Tuhan, berdoa kepadanya. Padahal sebelumnya, Taurat melarang orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk melayani Tuhan. Kalau kita baca nanti dalam kitab Imamat, pasal 21, ayat 18 sampai 20. Namun Allah menghendaki baiknya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bukan untuk bangsa Yahudi saja. Dengan demikian, nyatalah bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa non-Israel dan juga menginginkan agar mereka juga mendapat keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Allah juga sungguh penuh kasih dalam kehidupan kita ini. Kasih-Nya tercurah bagi semua orang, bukan hanya bagi umat yang telah Dia pilih sebelumnya. Bagaimanapun kondisi fisiknya atau apapun kebangsaannya, jika orang tulus mencari Allah dan melakukan kehendak Allah, maka ia pun beroleh kerajaan Allah. Sehingga kita patut bersyukur dan memuji Allah karena kasih karunia itu telah dicurahkan kepada kita. Namun ingatlah bahwa bukan hanya untuk kita saja kasih karunia itu ditujukan. Masih ada orang
yang di luar dari kita. Masih ada orang lain yang perlu juga mengalami kasih karunia Allah yang mulia itu. Maka yang menjadi tugas kita yaitu mewartakan kasih karunia dan karya Allah yang luar biasa itu, agar mereka juga dapat mengalaminya. Itulah tugas kita dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk hidup dan juga diberikan kesempatan untuk sehat. Tetaplah melayani Tuhan dan tetap bersyukur karena keselamatan yang dibawa oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk semua orang. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami, atas firman-Mu pada saat ini yang memberitakan kepada kami bahwa keselamatan yang Tuhan bawa bukan hanya untuk kami saja, tetapi kepada semua orang, terlebih yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan keselamatan juga. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berdiam dalam hati kami, supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kami, melalui sikap kami, perilaku kami, agar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan juga berikan kami kekuatan untuk mengabarkan sukacita ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui tugas dan tanggung jawab ini, kiranya Tuhan menguatkan kami untuk melakukannya. Kami juga Tuhan berserah kepada tangan pengasihan-Mu atas setiap rencana dan juga atas setiap pergumulan apapun yang kami pikirkan. Kiranya Tuhan juga selalu ikut campur dalam kehidupan kami, agar hidup kami ini boleh bersukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan mereka. Dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kami mengucapkan selamat beraktivitas pada satu hari ini dan tetap menjaga kondisi tubuh yang sehat, supaya kita terhindar juga dari segala penyakit. Tuhan memberkati. Shalom.